Baca bene, saya menemukan satu buku yang menarik sekali, judulnya True and False Reform in the Church, karya Ives Kongar, seorang teolog yang menulis buku ini tahun 1950, dan ini dianggap sebagai buku bertema eklesiologi yang sangat berpengaruh di abad 20. Nah, di sini saya mau membahas soal gereja Katolik ternyata belajar dari kegagalan Protestantisme, gitu ya. Pertama, kita bicara soal mengapa Protestantisme muncul. Karena kebobrokan gereja sebelumnya. Saya menyebut kebobrokan gereja. Gereja ini milik siapa? Gereja Katolik dan Protestan sekarang. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh gereja yang bobrok itu di abad 14, 15 itu, atau bahkan sebelumnya, itu adalah milik gereja Katolik sekarang. Tidak. Gereja yang bobrok itu adalah gereja yang dimiliki oleh yang kita sekarang sebut Katolik dan Protestan sekarang. Karena pada waktu itu pembedaan dikotomi semacam ini, oh ini Katolik, ini Protestan, itu muncul setelah kejatuhan itu. Jadi gereja yang jatuh, yang cacat secara moral, yang dirusak oleh mentalitas para tokohnya, itu adalah milik bersama. Nah, karena kejatuhan ini terjadi reformasi. Nah, dalam proses reformasi ini ada kegagalan. Luther juga disebut gagal dalam beberapa hal dikatakan di sana. Salah satu kegagalannya adalah keterburu-buruan. Dia tergesa-gesa untuk memperbaiki gereja yang sudah rusak ini untuk menjadi seperti komunitas Jerusalem surgawi sampai mengabaikan bahwa gereja itu adalah kelompok orang-orang yang berziarah. Kelompok orang-orang yang berasal dari kelemahan-kelemahannya ingin menghidupi kerajaan Allah di bumi ini. Nah, Martin Luther yang tidak sabar melihat gereja yang jatuh, yang bobrok itu, membuat U-turn, belok arah yang begitu signifikan sampai akhirnya dia merusak unsur-unsur yang seharusnya tetap ada dalam gereja. Jadi salah satu produk kegagalan Martin Luther adalah hilangnya banyak unsur dari gereja, yaitu pandangan tentang kitab suci, tentang bapa gereja, tentang gereja timur yang terabaikan dalam Protestantisme. Terabaikan. Karena dia terburu-buru menyusun konsepnya tentang apa itu gereja, apa itu teologi yang bisa diterima dan mana yang harus ditolak. Karena sebenarnya ada hal-hal yang nggak perlu dikurangi, nggak perlu dieliminasi kalau mau membuat reformasi dalam gereja. Tetapi Luther yang tak sabar bahwa gereja ini harus kembali ke moralitas yang baik, dia akhirnya menghilangkan banyak unsur yang begitu penting dalam gereja yang tidak ditemukan lagi sekarang dalam gerakan Protestantisme. Saya merasa benar-benar tergelitik setelah menemukan kata gereja timur yang tidak ditemukan konsepnya dalam Protestantisme Martin Luther kala itu. Karena langsung mempersoalkan banyak hal, padahal yang diperbaiki adalah soal mentalitas eh, eh, dan moralitas dari para tokoh gereja kala itu. Dan konsepnya tentang unilateralisme. Kalau memang gereja itu harus diperbaharui, maka gereja harus demikian. Demikian tertutup memiliki konsep ini sampai melihat seolah-olah semua tentang gereja Katolik itu keliru. Kan? Dan ini makin menjadi-jadi di masa sekarang ketika ada persoalan antara Protestan dan Katolik. Seolah-olah semua dalam gereja Katolik itu keliru menurut Protestan. Semua. Saya katakan ada sederhananya begini, ada isu yang tak seharusnya perlu dipersoalkan Protestan itu dipermasalahkan karena ada di gereja Katolik, gitu ya. Misalnya sakramen-sakramen menjadi berbeda, yang seharusnya tidak perlu, gitu ya. Ini dipengaruhi oleh konsep pandangan unilateralisme tadi. Hanya satu sisi saja yang diperhatikan. Nah, dan sistem hierarki yang sebenarnya juga tidak perlu dibombardir menjadi hilang. Dan inilah kegagalan yang diawali di era Martin Luther itu sehingga muncul banyak sekte. Nah, ada satu kekeliruan lagi bahwa orang menyamakan gereja Katolik dengan sekte. Tidak. Sekte itu adalah mereka yang kemudian mencoba mendirikan hierarkinya sendiri.
mencoba memfasilitasi dirinya sendiri atas gerakan-gerakan profetik yang dia miliki. Gerakan profetik itu tidak keliru. Katakanlah bahwa ada niat, wah gereja itu harus lebih maju, progresif. Gereja itu harus lebih setia pada yang dulu, tradisionalis. Gereja itu harus mengikuti ilmu pengetahuan, scientologis, dan macam-macam. Persoalannya adalah bahwa mereka yang memiliki gerakan profetik ini membangun sistemnya sendiri, sehingga menjadi sekte. Di gereja Katolik, apakah ada yang semacam sekte ini? Ada. Tetapi bukan sekte yang separatis dan independen, tetapi ada dalam tubuh gereja itu sendiri karena sistemnya terpusat dan institusional. Apa yang seperti sekte itu? Ordo-ordo, kongregasi. Mereka punya spiritualitas masing-masing. Gerakan profetik itu diakomodasi oleh gereja. Sehingga ketika muncul movement spiritual di kampung-kampung, di desa-desa, bahkan di negara-negara lain sekarang ini, uskup bisa memberi kemungkinan mendirikan kongregasi, memberikan kongregasi laikal, katakanlah untuk para bruder, suster, kongregasi klerikal untuk para pastor, atau hidup sekuler, ordo ketiga misalnya, yang difasilitasi oleh gereja tanpa harus membangun sistem baru di dalam sistem. Tetapi hanya ada satu gereja yang terpusat, ada kepala, dan semua ini bersatu dalam institusi yang sama, gereja. Dalam hal ini gereja Katolik, karena Protestan sudah membangun sistemnya sendiri, dan sistem ini akhirnya berdiri masing-masing membangun sistem, sehingga lihatlah, itu yang disebut dengan denominasi yang kita pahami sekarang. Maka tidak tepat juga menyebut Katolik itu satu denominasi, bukan. Karena gereja itu satu, dan satu sistem dibangun. Dan dari sistem ini muncul pengayoman, perlindungan terhadap gerakan-gerakan kenabian yang muncul di berbagai tempat oleh berbagai tokoh yang berbeda-beda. Nah, ini aspek yang hilang. Dan gereja belajar dari ini. Ini yang saya mau katakan. Gereja belajar dari realitas yang tidak lagi ditemukan dalam Protestantisme. Karena itu, gereja merasa kita harus semakin meneguhkan lagi pengajaran kita tentang kesatuan ini, yang ternyata hilang pelan-pelan karena tergerus oleh gerakan Protestantisme. Nah, karena itu belajar dari ketergesa-gesaan, unilateralisme, dan sistem-sistem baru yang muncul karena Protestantisme ini, gereja makin sadar, oh kalau begitu aspek-aspek ini jangan hilang. Kita itu harus lebih universal, terbuka, melihat kemana kita bisa masuk. Dan sistem harus makin kuat. Hierarki ini, meski diisi orang-orang lemah, kita harus terus berusaha menjaganya satu, supaya jangan lagi muncul sekte-sekte yang baru yang memisahkan diri, dan harus dengan sabar untuk mengembalikan gereja ini ke jalur yang Kristus sendiri, sang pendiri gereja, inginkan dalam perjalanan di dunia ini. Satu pelajaran menarik, satu topik kecil dari buku Ives Congar yang berjudul The True and False Reform in the Church.